Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi di ibadah saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berhimpun menyembah Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian, dengan doa-doa. Tibalah saatnya Tuhan menyapa kami dengan ayat-ayat kitab suci, wahyu Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menolong jemaat, supaya firman Tuhan, sapaan Tuhan, mereka dengar dan mereka dikuatkan, diteguhkan. Demikianlah kami mohon pertolongan-Mu untuk mendengarkan sapaan-Mu yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca ayat-ayat kitab suci yang diambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Saya bacakan. Berbunyi seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, menjelang Musa berpisah dengan umat Israel yang ia pimpin dan layani selama hampir 40 tahun di padang belantara, dan kitab Ulangan ini disampaikan menjelang saat memasuki tanah Kanaan dan Musa berpisah dengan Bani Israel. Saat perpisahan, kata-kata wejangan yang diberikan yang turun dari Tuhan tentu mempunyai bobot yang lebih daripada hal-hal yang lainnya. Karena itu saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Musa yang menyangkut sikap kita menyembah Tuhan. Di mana Musa mengingatkan bahwa Bani Israel bukan menyembah berhala. Bani Israel bukan menyembah dewa-dewa orang Mesir, melainkan menyembah, beribadah kepada Allah nenek moyang, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam hal ini, penyembahan kepada Allah nenek moyang, saudara-saudara, disampaikan oleh Musa di Ulangan pasal 10 ini ada sikap-sikap yang diminta Tuhan kepada Bani Israel, tentu kepada kita juga. Satu sikap menyembah yang benar. Ya, sikap menyembah Tuhan tentunya dengan yang benar. Saudara-saudara, jikalau sikap menyembah Tuhan yang diutarakan secara implisit dalam kitab ini, sikap-sikap seperti apa? Sikap-sikap yang benar seperti apa? Disinilah Musa menyebutkannya di ayat yang ke-12 yang tadi kita baca bersama. Di ayat ini Musa menyampaikan supaya mempunyai sikap takut akan Allah. Hidup menurut segala jalannya. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Saudara-saudara, ada sikap takut akan Allah.
ada sikap kehidupan menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada dia, tidak kepada dewa-dewi ataupun yang lain-lainnya yang dipercayai. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Kalau kita ringkaskan, saudara-saudara, dari hal-hal takut, taat, menuruti segala yang ditunjukkan, mengasihi dia. Kalau kita ringkaskan, mempunyai makna hormat kepada Allah. Mempunyai sikap menaati akan segala yang Tuhan ajarkan. Artinya kita melaksanakan. Dan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Saudara-saudara, sikap seperti itulah yang diminta Tuhan kepada Bani Israel. Satu sikap yang bukan asal-asalan. Bukan semau saya, sesuka saya. Mungkin saudara berkata dalam hati, wah, masuk agama kok mesti serius-serius. Percaya kepada Tuhan Yesus kok mesti serius-serius begitu. Saudara-saudara, mungkin saudara berkata juga, waduh ini serius nih, serius. Musa memberikan alasannya, mengapa serius. Alasannya itu disebutkan oleh Musa di ayat yang ke-14, saudara-saudara. Dikatakan serius karena Tuhan adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Langit dan bumi dan segala isinya itu Tuhan yang empunya. Tuhan yang mengasihi dan memilih Israel. Tuhan yang sudah memilih dan mengasihi Israel, yang memberikan perhatian. Dikatakan kemudian Tuhan, ya, Tuhan, semua huruf besar, Allah huruf besar, Tuhan Allah. Tuhan adalah Allah segala Allah. Allah terakhir itu hurufnya kecil. Kemudian dikatakan juga Tuhan adalah Allah, juga Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan huruf kecil, saudara-saudara. Dialah Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Saudara-saudara, inilah alasan mengapa kalau kita percaya, mengimani iman Kristiani, percaya kepada Yesus, saudara-saudara, kita perlu bersungguh-sungguh. Diturunkan oleh ajaran Musa menjadi juga ajaran kita. Karena itu saudara-saudara, karena Allah yang seperti itu saudara-saudara, ya, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang pada dia bangsa Israel beribadah, kita juga, maka kita wajib menyembah Tuhan kita dengan serius, yaitu dengan hormat, taat, dan sepenuh hati. Mungkin saudara merasa terlalu berat, tetapi itu tersurat, saudara, dalam perintah-perintah Musa di kitab Ulangan ini. Kalau kita ringkaskan, hormat, taat, sepenuh hati. Saudara-saudara, Allah yang dahsyat itu oleh Tuhan Yesus diajarkan kepada kita di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menyebut Allah yang dahsyat itu sebagai Bapa kami yang di sorga. Matius pasal 6 ayat 7. Kita menyebut Allah pencipta langit, Allah yang empunya bumi dan segala isinya. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Allah di atas segala ilah. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan. Tuhan yang besar, kuat, dahsyat. Seperti itu Yesus mengajarkan kepada kita menyebutnya Bapa kami yang di sorga. Dialah Bapa, Yesus Sang Anak, Sang Putra. Maka kita pun umat Perjanjian Baru harus bersikap seperti yang Tuhan minta dan diajarkan di Ulangan pasal 10 ayat 12-13.
13 tadi. Saudara-saudara, kalau kita diminta sikap ibadah yang mengandung hormat, taat, sepenuh hati. Di sini kita mendapati, saudara, Musa memberi petunjuk laksana secara prinsipil. Secara prinsip, Musa memberikan petunjuk laksananya agar kita mudah mengingat dan siap untuk melaksanakannya. Saudara-saudara, Musa berkata di ayat 21. Selanjutnya, Musa berkata, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Perhatikan kata-kata Musa di sini. Dialah pokok puji-pujianmu. Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan yang besar dan dahsyat. Yang telah dialami, dilihat oleh Bani Israel. Dan bagi kita, saudara-saudara, lewat indera rohani kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, ayat 21 ini mempunyai tekanan, dialah pokok puji-pujian, dialah Allahmu. Ditekankan kepada Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya kalau kita lihat, dialah pokok puji-pujianmu, mengandung arti yang utama sebagai pokok. Atau fokus kita dalam ibadah, dalam menyembah Tuhan. Fokus kita kepada Dia. Dialah pokok, dialah pusat penyembahan kita. Saudara-saudara, karena apa? Ditekankan oleh ayat 21, dialah. Saudara-saudara, kemudian kalau ada perkataan puji-pujian, kata-kata itu merujuk kepada upacara peribadatan kita. Baik itu beribadah secara pribadi, ya, saat teduh, saudara-saudara kita dengan khusyuk membaca ayat-ayat firman Tuhan. Dengan teduh kita menaikkan doa-doa. Dengan teduh dalam hati kita sujud, saudara-saudara, memulangkan hormat, mulia kepada Tuhan. Itu peribadatan penyembahan pribadi. Saudara-saudara, karena Dia itu adalah pokok, fokus kita termasuk juga di ibadah bersama. Seperti pada hari Minggu, di mana umat Kristiani datang ke gereja, tujuannya ialah menyembah, sembahyang bersama-sama dengan fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, tatkala kita di hari Minggu berkumpul bersama-sama, Allah yang kita sembah adalah fokus kita. Allah yang kita sembah adalah pokok dalam ibadah kita. Dia saudara-saudara. Ini sikap yang perlu kita pegang. Kalau saudara dan saya pergi pada hari Minggu menyembah Tuhan bersama-sama dengan puji-pujian, dengan doa-doa, saudara-saudara, fokus kita ialah dengan roh. Fokus kita ialah pada Allah. Dia adalah roh, maka kita beribadat kepada Dia seperti kata Yesus, dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, dengan menjadikan Tuhan sebagai fokus, sebagai pokok puji-pujian kita, saudara-saudara, kita, saudara dan saya, akan mendapat kepuasan, rasa damai sejahtera tatkala kita berjumpa dan beribadah kepada Bapa yang di sorga lewat Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus. Di ibadah tersebut kita menyapa Tuhan kita, dan Tuhan kita menyapa kita dengan ayat-ayat kitab suci yang kita akui sebagai wahyu Tuhan, diinspirasikan kepada para penulis-penulis kitab suci. Karena itu kita sebut Alkitab adalah firman Tuhan.
Saya hanya menguraikan kata-kata saya, bukan firman Tuhan, kecuali ayat-ayat kitab suci tersebut. Saudara, jikalau dia adalah fokus, pusat daripada ibadah kita, pokok daripada puji-pujian kita, saudara dan saya akan merasa puas, damai dalam hati, karena kita berjumpa Bapa. Lewat Yesus Kristus yang membasuh hati kita, melayakkan kita berjumpa, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam pertemuan kita dengan Tuhan tersebut. Saudara-saudara, kalau Allah itu adalah pokok, Allah itu adalah fokus, pusat penyembahan kita, kita bisa dihindari dari kekecewaan tatkala kita beribadah. Kalau kita mengalihkan fokus kita kepada yang lainnya, saudara-saudara, berisiko kita ini akan kecewa. Karena manusia tak dapat memuaskan kita sepenuhnya. Baik itu liturgis, baik itu song leader, baik itu bahkan saya katakan pengkhotbah orangnya, saudara-saudara. Mereka itu kita harapkan memberikan yang terbaik, memang yang terbaik. Tapi yang namanya manusia, saudara-saudara, kadang-kadang ada kekurangannya juga. Saat kekurangannya itu tampil, kalau kita alihkan fokus kita bisa kecewa. Aku datang di hari Minggu, enggak dapat apa-apa. Aku datang ke hari Minggu, kok seperti itu, kecewa. Tapi kalau saudara fokus, sujud, sembah kepada Bapa lewat Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan merasakan damai sejahtera di hati saudara. Saudara puas pulang karena saudara berjumpa dan sujud kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini, saudara-saudara, menyembah Tuhan itu bukan asal-asalan. Kita diminta satu sikap seperti itu dari kitab suci kita diturunkan kepada Musa. Tuhan minta kita menjalani permintaan Tuhan tersebut seperti yang tersurat di ayat yang ke-12 dikatakan di situ, sekarang ini hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan. Jikalau Tuhan meminta, berilah menurut yang Tuhan minta. Bukan asal-asalan semau saya. Saudara-saudara, kalau Tuhan minta kepada kita, mari tatkala kita berjumpa dengan Dia, kita beri hormat. Kita datang dengan sikap menaati, datang dengan sikap sepenuh hati, fokus pada Dia. Kita sudah menjalani, saudara, dalam peribadatan di Kebun Beri Kelapa Gading. Jam 7:30 mulai. Kalau terlambat bagaimana? Seperti saudara alami, tunggu dulu. Disuruh tunggu oleh asyirnya, penyambutnya. Karena upacara penyembahan sudah berlangsung. Selesai doa nanti, doa pembukaan, saudara diperkenankan masuk supaya tidak mengganggu yang lainnya. Itu maksudnya, saudara-saudara. Bukan saudara dipersulit, tetapi supaya kita dengan khusyuk, hormat, menyembah Tuhan. Tentu saudara bertanya, Pak Pendeta, zaman sekarang ini masuk agama kok mesti serius-serius. Pak Pendeta, tengoklah di seputarmu, manusia itu seperti apa. Mayoritas beragama, tapi mereka tidak menunjukkan ciri-ciri ilahi dan ketuhanan. Seperti yang saudara lihat di seputar kita. Saudara bisa baca lewat surat kabar, baca di televisi. Ternyata saudara, banyak umat, termasuk kita, belum sampai kepada apa yang Tuhan minta. Saudara-saudara, kalau saudara merasa, kenapa sih kok serius-serius amat? Tuhan itu berhikmat sekali. Saudara-saudara, Tuhan memberikan satu insentif kepada kita. Saya ingat pengajaran Martin Luther yang berkata, letakkanlah apel di ujung rotanmu.
Ya, rotan zaman itu untuk memberikan hukuman. Tetapi bukan semata-mata rotan, tongkat. Di ujung tongkat itu letakkanlah apel. Karena ada insentifnya, ketaatan akan mendapatkan pahala, mendapatkan upah berupa apel tersebut. Di sini untuk apa kita itu bersikap yang benar, memberikan permintaan apa yang Tuhan minta. Saudara-saudara, Musa berkata di ayat 13 pasal 10 kitab Ulangan, di mana Musa berkata, ya, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, mari kita beri sikap beribadah yang benar, karena ada upahnya. Saya dan saudara tentunya mau baik keadaannya buat kita. Istimewa di saat-saat krisis penyakit ini, baik keadaannya buat kita. Namun berikan dahulu apa yang Tuhan minta. Sikap yang taat, hormat, dan sujud dalam puji-pujian kepada Dia. Mengutamakan Dia dalam hidup kita. Saudara, sikap menyembah Tuhan. Tuhan minta, disampaikan oleh Musa di kitab Ulangan, yang ayatnya pagi hari ini, saat ini saudara dan saya membacanya. Supaya baik keadaan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan-Mu lewat ayat-ayat kitab suci. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa berbicara kepada kami, agar kami bisa memenuhi permintaan Tuhan, memberikan hormat, taat, dan menjalankan ajaran Tuhan sepenuhnya, dengan mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, yang berimbas kami mendapat damai sejahtera, rasa puas, dan ditambah lagi dengan baik buat keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.